wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, amin ya Allah. غير آبائنا وأجدادنا غير صاحب الشيخ أبي حميد محمد الغزالي غير حميد الشيخ أشم شيخ سنة كان عبدنا علي لشينا صبري وشينا شمس الليل شيخنا أهل الكريم أهل سبيل الدين العظيم عنهم يا أولي الله هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah anak sultan yang sebagian, sebagian. Jadi pekerjaan hamba sekalipun itu adalah usaha bagi hamba, tapi tidak keluar dari adanya pekerjaan tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berjalan di kerajaan bumi, kerajaan langit sedikit pun, sekejap mata pun tidak kelihatan sepintas gorisan hati, tidak selirikan mata, kecuali itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradah Allah dan kehendak Allah. Dari situlah ma yajri bil mulki asyarru, ada kejelekan, al khairu, ada kebaikan, al nafu, kemanfaatan, bahaya, keislaman, kekufuran, kemakrifatan, terus kelupaan terhadap Allah, dan kebahagiaan, kerugian, dan kesesatan, petunjuk, taat, maksiat, syirik, dan iman. Tidak ada yang bisa menolak bagi keputusan Allah. Tidak ada yang bisa menentang bagi hukum Allah, keputusan Allah. Allah zat yang bisa menyesatkan orang yang dikehendaki, bisa menunjukkan orang yang dikehendaki. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakan Allah, tetapi justru mereka lah orang-orang makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mana dalilnya? Dalilnya kalau dari nakal, perkataan umat, perkataan ulama, semuanya bilang begini, Masya Allah kan, amalam yasuk, amalam yasak, apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, akan ada, akan wujud. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terwujud. Dan juga firman Allah, Allahu yasha'allahu
lahadan nasa jami'a. Sesungguhnya sesuatu apabila Allah menghendaki maka akan bisa memberi petunjuk semua orang. Kalau Allah berkehendak. Kalau enggak, ya enggak. Walau syi'na la'atayna kulla syai'in hudaha. Apabila aku menghendaki, kata Allah, pasti aku akan mendatangkan semua jiwa untuk bisa mendapatkan petunjuk. Kalau aku kehendaki, bisa saja mereka semuanya akan mendapatkan petunjuk. Dari arah akal, dari nakal tadi, sekarang dari akal, bahwa kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran apabila Allah SWT itu tidak menyenanginya, tidak menghendakinya, tetapi itu adalah berjalan. Apa yang diputuskan oleh Allah terjadi, disenangi oleh kehendak musuh, yaitu iblis. Jadi berjalan atas yang mencocoki kehendak iblis, musuh Allah. Ma'a annahu aduun lillah, padahal iblis itu musuh Allah. Yang berjalan sesuai dengan kehendak musuh itu lebih baik, lebih banyak daripada yang berjalan atas kehendak Allah SWT, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi memang Allah menghendaki seperti itu. Kaifa yastazizul muslim ayyarda murtadab? Bagaimana seorang muslim bisa memperbolehkan untuk menolak kerajaan Jabbar yang berproses, yang punya keagungan, kemegahan, kemuliaan ke arah peringkat apabila itu dikembalikan ke kepemimpinan kepala desa, kepala kota, kepala tempat, pasti kepemimpinannya itu akan hilang. Kalau itu terus-menerus bagi musuhnya pemimpin di desa itu lebih banyak daripada ya sesuai dengan pemimpinnya, pasti akan menjadi rusak kepemimpinan dia dan akan melepaskan dari kekuasaannya. Itu untuk pemimpin, karena pemimpin itu tidak bisa memiliki, kalau sudah musuhnya lebih kuat, maka dia akan jadi lemah. Beda dengan Allah SWT. Memang apa yang menjadikan apa yang terjadi itu tidak keluar dari kehendak Allah. Allah berkehendak seperti itu, menjadikan musuh iblis untuk bisa memfitnah manusia
menguji manusia. Manusia ini bagaimana dengan Allah? Kalau dia jauh dengan Allah, ya tidak akan dijaga oleh Allah. Dan kalau manusia ini selalu dekat dengan Allah, maka tidak akan bisa diganggu oleh musuhnya iblis. Jadi memang ada iradah Allah. Kekufuran itu tidak keluar dari kehendak Allah. Allah, tandanya Allah kuasa, bisa menjadikan orang itu taat, bisa menjadikan orang itu tidak taat. Bisa menjadikan semua orang taat kalau mau, bisa aja. Bisa. Jadi itulah bedanya kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah. Allah tidak akan lumpuh, tidak akan hilang kekuasaannya. Karena memang itu yang hal macam itu yang kehendak tidak keluar dari kehendak Allah. Wal maksiatu hiyal ghalibah alal khalqi. Kemaksiatan yang lebih banyak pada makhluk. Kullu dzalik jarin indal mubtada' ala khilaf iradatil haqq. Seperti itu semuanya berjalan menurut orang-orang bid'ah, ahli bid'ah itu berbeda dengan iradah Allah al-haq. Ini pendapat seperti ini adalah pendapat yang sangat lemah. Ta'ala Rabbul Arbab, Tuhan semua yang mengaku Tuhan, maha luhur dari seperti itu, berbeda dengan kehendak Allah al-haq. Tidak. Angqaulil alamin, Allah maha luhur dari perkataan orang-orang yang zalim uluwan kabir, dengan keluhuran yang Allah tidak seperti itu. Etikad orang-orang mubtadi'ah itu adalah etikad yang salah. Seperti saya tadi berkata bahwa itu tidak keluar dari iradah Allah. Sebab tadi sudah dikatakan, apabila Allah berkehendak menjadikan semua orang itu mendapat hidayah, ya bisa aja kalau Allah mengendaki seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Allah tidak berkehendak. Jadi ya seperti ini terjadinya di alam dunia. Yang sejak awal Allah sudah menciptakan neraka dan surga. Nah, jadi memang sudah ada kehendak ke arah sana. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Ya gak mungkin lah orang yang diberi semuanya diberi hidayah, tiba-tiba kok ada yang dimasukkan neraka. Ya gak mungkin. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, ya tempatnya ada di surga. Makanya kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah memberi hidayah. Tapi karena kenyataan seperti ini berarti Allah tidak berkehendak untuk memberikan semua. Tsumma mahma zahara anna af'alal ibad makhluqatun lillah sahha anha muradatun lahu. Kemudian bagaimanapun jelas bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu buatan Allah.
maka sah, benar bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Karena semua amal ibadah itu buatan Allah, berarti itu dikehendaki oleh Allah. Baik gila, namun diucapkan. Pakai bayanda, alikoyoko, yang hanya kasih Allah, amma saking perkara yuridu kang ngersaken sama Allah, kaya murulan perintah sama Allah, dimana yuridu kelawan barang kang orang ngersaken Allah. Kalau ada yang bertanya, gimana kok melarang dari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah sendiri? Perintah dengan sesuatu yang tidak dikehendaki. Maka jawabannya adalah al-amru ghairul iradah. Al-amru utai perintah itu ghairul iradah, dudu kersane Allah. Lidzalik idza daraba sayyid abdahu fa'tabahu sultan alaihi fa'tadra bitamarrudi amsi. Oleh karena itu, apabila ada seorang sayyid, bendoro, memukul hambanya, setelah hambanya dipukul, diomong oleh raja, mau mukul-mukul hamba. Sayyidnya bilang gini, buat udur. Nah, salahnya dia itu bangkang, ya, nak pukul. Maka zabahu sultan, mau konggoroakan sapa ing sayyid sapa sultan. Arada izhara hujjati, mau ngarepaken sapa sayyid ing melahirakan hujjah sayyid bi aliyah murah al-abda bi fi'lin wa yukhalifahu baina yadayhi. Perintah sayyid kepada hambanya untuk mengerjakan sesuatu dan hambanya berbeda, tidak mau mengerjakannya di hadapan sultan. Maka berkata sayyid kepada hambanya, usruj, ayo reono lapak hari dambah iki tumpahan masyadin man sultan, sepengetahuan raja, bahwa yang muruhu bima la yurid, bahwa yang muruhu sayyid itu perintah hamba dengan apa yang tidak dikehendaki. Kan dia itu perintah supaya naik, supaya memberi lapak, memberi tempat tumpahan. Tapi hakikatnya dia tidak menghendaki untuk seperti itu. Dia tidak ingin hamba melaksanakannya. Jadi perintah di dalam hatinya, muga-muga gak gelem lakoni, cek iku dalil yen wong iki anu bangkang temenan. Jadi dalam hati sayyid perintah tapi tidak ingin orang itu mengerjakannya. Lam yakun amiran lama kana udruhu inda sultan umahadan. Apabila tidak ada sayyid itu perintah, maka tidak ada uzurnya di hadapan raja, dia akan dianggap benar. Hanya dia memerintah itu dalam hati wong iki kudu gak ngerjakno. Paling ben dadi dalil omongku bener.
Apabila dia menghendaki laukana muridan bil misali, akan muridan bil halaki nafsi. Kalau dia berkehendak supaya hamba mengerjakan perintahnya, maka dia berarti menghendaki rusak dirinya sendiri. Muhal, tak mungkin itu. Jadi dia perintah, tapi di dalam hatinya tidak ingin si hamba ini mengerjakannya, karena agar itu menjadi dalil tentang bangkangnya si budak terhadap sayyidnya, sehingga oleh raja orang ini dibenarkan. Itu andai kata dia perintah terus dalam hatinya ingin supaya si budak mengerjakan perintahnya, itu namanya ingin rusaknya sendiri. Kalau dia mengerjakan kan berarti Sultan bisa bilang, "Loh ya kan gak bakal nurut, anjir kamu yang nakal, ya tak sabo kan." Dia merusak diri sendiri. Tidak mungkin dia ketika perintah agar si budak mengerjakannya. Dia perintah dalam hati ingin budak tidak mengerjakannya, agar itu menjadi dalil tentang bangkangnya si budak itu terhadap sayyidnya. Oke, itulah salah satu dari dalil akli tentang itu, bahwa Allah memerintahkan sesuatu ya ala khilaf iradati, kalau pekerjaan hamba itu dibuat oleh Allah, berarti bisa dibenarkan bahwa pekerjaan itu adalah dikehendaki oleh Allah Taala. Yaitu kalau ditanya, kenapa kok melarang apa yang dikehendaki, perintah apa yang tidak dikehendaki, apa ada perintah nggak dikehendaki? Kalau perintah ya berarti dia menghendaki, dia mengerjakannya. Kalau tidak tentu. Al-amru ghairul irada, perintah itu bukan kehendak. Jadi perintah itu satu perkara, kehendak perkara lain. Jadi beda. Perintah bukan kehendak, kehendak bukan perintah. Gitu. Soalnya dalilnya itu tadi, si Sayyid perintah agar memasang lapak, tapi dalam hati dia tidak ingin hambanya mengikuti perintahnya, mengerjakan perintahnya. Sebab dia tidak ingin kalau dia nanti mengerjakan berarti dia merusak diri sendiri. Terhadap sultan, raja itu akan menganggap, kan kamu salah, yang betul kan budaknya, budak nggak apa-apa, budak patuh kok kamu pukul, berarti kamu harus dipukul sendiri. Jadi kenyataannya ketika Sayyid itu memerintahkan si budak memakaikan tempat duduk di punggung hewan, tapi dalam hatinya semoga orang ini tidak mau mengerjakan perintahnya.
agar ini menjadi dalil bahwa betul-betul budak itu orang yang tidak patuh, orang yang bangkang terhadap ibunya. Makanya pantas dipukul. Anak saudara bisa diterima kan? Pokok yang keempat, Allah Ta'ala mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira' mutawawwilun bi taklifil ibad lam yakun al khalqu wa taklif wajiban alaih. Allah SWT itu zat yang memberikan anugerah terhadap makhluknya, wal ikhtira' dan mutafaddilun dengan membuatnya, jadi menggawe itu anugerah Allah, jadi dijadikan, diwujudkan, itu anugerah Allah. Kita diwujudkan di ini anugerah Allah. Terus kita diberi pekerjaan-pekerjaan, itu anugerah Allah. Mutatawilun, ada anugerah, bisa ini bisa itu, diberi anugerah Allah. Bitaklifil ibad, kelawan merti hamba, dia diperintah apa? Mengerjakan ibadah. Tapi di samping Allah memerintahkan mengerjakan ibadah, Allah memberi kemampuan dan kekuatan sehingga dia itu bisa mengerjakan perintah tersebut. Nyatanya ketika nggak bisa juga tidak dipaksakan. Sholat berdiri ya, untuk sakit ya sudah duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, terlentang. Poso ya, makin kuat. Oh sakit, ya wis kok enak wis waras. Jadi Allah itu mutaqaddilun, bitaklifil ibad. Mutatawwilun, bitaklifil ibad. Lam yakun al-khalqu wa taklif wajiban alaih. Mestinya membuat dan memaksa suatu kewajiban itu bukan wajib, bukan hal yang wajib atas Allah. Allah bisa saja tidak perintah, tidak merintahkan apa-apa, bisa saja. Tapi kan Allah punya kehendak bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah pada Allah. Jangan ilali abudun. Jadi karena Allah sudah punya kehendak seperti itu, makanya manusia disuruh beribadah. Jin manusia dan jin dan manusia diperintah untuk ibadah pada Allah. Aqalatul Mu'tazilah wajib alaihi dzalik. Wajib atas Allah membuat dan maksa, memberi tugas. Lima B menasihati ibad, karena di dalam pembuatan dan memaksa pelaksanaan tugas itu ada kemaslahatan untuk hamba. Bahwa utawi perkataan Mu'tazilah iku muhalun, tak mungkin. Walau barang sing wajib atas Allah. Allah ternyata bisa saja kok tidak merintah, diperintah bisa saja. Makanya asal zakat wong durung duwe gak diperintah. Salah haji wong durung poso gak diperintah.
hal-hal yang orang itu tidak bisa, maka tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi manusia yang bisa mengerjakannya ada perintah, jadi memang kehendaknya seperti itu. Bukan kewajiban bagi Allah untuk merintahkan sholat, karena dengan mengerjakan sholat akan ada kebaikan untuk manusia. Jadi itu terserah Allah. Tanpa sholat dia bisa beri kebaikan kok. Allah itu tidak harus dengan sholat kalau akan menjadikan kebaikan. Bisa saja dengan hal yang lain. Jadi mu'alaf pendapat Mu'tazilah yang menganggap wajib Allah memberi perintah. Bahwa mu'al itu hal wajib al-amir wa nahi, utai Allah itu zat kang ngajibakan, zat kang perintah, zat kang larang, bukan yang berkewajiban, tapi zat yang mewajibkan, zat yang memerintah, melarang. Kaifa yata'addabul ijab wa yata'arradu lizum wa tabin al-murad bil wajib ahadul amrayni imma li fi'li alladhi fi tarki dararun imma ajilun kama yuqalu yajibu 'ala al-'abdi an yuti'a Allah hatta la ya'dhibahu fil akhirah binar. Dararun ajilun kama yuqalu yajibu 'ala al-'atshan an yashrab hatta la yamut. Wa imma ayrada bihi alladhi yu'addi adamuhu ila mahalin kama yuqal wujudul ma'lum wajaba il adamuhu yu'addi ila mahalin wa yasir al-ilm jahlan. In arada al-qasmu bi anna al-khalqa wajibun ala Allah bil ma'na awal faqad aradahu bil darar. Jadi bagaimana Allah itu menghadapi kewajiban, bagaimana ada kewajiban terhadap Allah, atau menghadapi kepastian dan dahulu. Yang dimaksud kewajiban itu adalah salah satu dari dua hal. Ini nanti kalau sudah diketahui salah satu dari dua hal itu, maka akan tidak mungkin bahwa Allah itu wajib memerintah. Pertama, ada kalanya mengerjakan yang ditinggal itu akan ada bahaya. Ima ajilun kama yaqal, diwajibkan untuk mengerjakan A. Kalau tidak mewajibkan, kalau tidak mengerjakan, maka akan ada bahaya. No. Apa Allah itu akan menerima bahaya? Kalau Allah tidak mewajibkan, nanti Allah kena bahaya. Ya udah. Nah, mewajibkan atau tidak mewajibkan, tidak ada bahaya. Nah, itu yang pertama. Jadi mewajibkan, Allah berkewajiban memerintah, itu sudah tidak bisa masuk. Allah tidak wajib perintah. Kemudian yang kedua, ima ajilun, bahaya itu ada kalanya bahaya di akhirat. Seperti dikatakan wajib hamba untuk taat pada Tuhannya sehingga tidak akan disiksa di akhirat. Nah, itu namanya bahaya di akhirat.
akan masukkan neraka. Apa Allah seperti itu? Kalau tidak memerintah itu nanti akan masuk neraka, kan tidak cocok. Tidak, jadi tidak wajib. Dararun ajilun, atau akan mendapatkan bahaya sekarang di dunia. Seperti ada orang haus disuruh minum, ayo minum biar nggak mati. Yajibu alal aksan ayasruba atala yamut. Orang yang kehausan itu wajib minum. Jadi orang yang kehausan punya kewajiban apa? Minum. Sebab kalau tidak dikerjakan kewajiban itu, maka akan terkena bahaya. Bahaya apa? Mati. Apa Allah seperti itu? Kalau tidak perintah kewajiban, kan ada bahaya. Baik bahaya nanti atau bahaya sekarang. Ya enggak lah. Allah tidak akan terkena bahaya. Jadi perintah Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakan kewajiban itu tidak wajib. Perintahnya Allah itu loh tidak wajib. Perbuatan Allah merintah itu loh nggak wajib. Tidak wajib merintah. Itu merintah kena, gak merintah ya kena. Apa jare sing kuwasa. Wa imma ayyurada bi alladhi yu'addi adamu ila muhalik. Ana kalane dikarepaken kelawan ngerjaken perkara kang isa nekakaken ora anane perkara mau marang barang sing muhal. Seperti dikatakan wujudul ma'lum, adanya perkara yang sudah diketahui, wajib. Yang diketahui itu ada apa? Ya maklum itu kan yang sudah diketahui. 1 ditambah 2 ada berapa? Terus loro. Nah, barang 2 ini adalah kalau tidak ada nanti muhal. Muhal kalau 1 tambah 1 ada 5. Muhal 1 tambah 1 nggak ada apa-apa. Muhal. Jadi barang maklum itu akan menyebabkan barang maklum itu akan menjadi wajib. Ayyurada bihi alladhi yu'addi adamuhu ila muhalin. Mewajibkan. Salah satunya adalah kalau tidak diperintah maka akan sampai ke barang muhal. Apa Allah tidak merintahkan hambanya untuk mengerjakan ibadah itu barang muhal? Ya tidak. Wa yasirul ilmu jahlan. Ya tadi apa ilmu pengetahuan jalan bodoh. Jadi tidak mungkin barang muhal ada ilmu kok bodoh. Ada pengetahuannya kok bodoh.
La haula wala quwwata illa billah. Fa in aradal khasmu bi annal khalqa wajibun 'ala Allah bil ma'nal awal. Apabila musuh yang tadi mengatakan seperti itu, Allah wajib memerintahkan. Apabila dikehendaki oleh orang yang tidak seperti itu, makhluk itu wajib atas Allah. Allahu Akbar. Apabila orang yang sedang memusuhi berlawanan dengan pendapat kita, kok berkehendak bahwa makhluk itu wajib atas Allah dengan makna yang pertama. Makna yang pertama yang mana? Ada doror, akan ada bahaya. Karena al-khalqa wajibun 'ala Allah. Makhluk itu wajib atas Allah. Membuat makhluk itu wajib. Allah wajib. Allah berkewajiban membangun makhluk. Umpama yang dikehendaki itu arti yang pertama itu adanya doror. Faqad aradahu lid-doror. Maka teman-teman mentakan sama kosong yang Allah ad-doror ing bahaya. Kalau begitu orang yang memusuhi kita itu menganggap bahwa Allah bisa kena bahaya. Apa gitu? Ya tidaklah. Allah tidak akan terkena bahaya. La budda min wujudil ma'lum in arada bihi ma'nan tarikan. Orang-orang wujudnya barang sing wis pinawuran. Allahu Akbar. Kalau yang dikehendaki mana yang kedua? Mana yang kedua apa? Yaitu akan menyebabkan ke arah muhal, arah yang muhal. Tidak adanya kewajiban akan menyebabkan arah ke muhal. Bahwa musalamun, perkataan Mu'tazilah itu musalam. Bisa dimengerti. Id ba'da sabqil ilmi, karena sudah dahulunya ilmu, labudnya wujudil ma'lum, maka harus ada yang diketahui. Kalau lebih makna tarikan, apabila yang dikehendaki khasbun itu adalah makna yang ketiga, bahwa ghairu mafhum. Kalau dikehendaki yang ketiga ya tidak bisa dipahami.
Oh. Kalau yang ketiga gimana? Tidak bisa dipahami. Yajibu lima salati ibadi kalamun fasidun. Allah wajib membuat makhluk, Allah wajib memberi tugas itu karena adanya kemaslahatan untuk hamba, itu perkataan yang rusak. Aina di dalam tadarrur kisar kimaslahatil ibad lam yakun lil wujub fi haqqi ma'nan. Apabila tidak ada bahaya, tidak akan mendapatkan bahaya bagi Allah sebab tinggal kemaslahatan hamba, maka tidak ada wujud di dalam haknya Allah. Arti wajib apa? Wajib apa? Di dalam tadarrur itu ada masalah ibad. Kalau katanya mengerjakan kewajiban itu akan menyebabkan kemaslahatan terhadap hamba. Nah, kalau nanti kemaslahatan hamba yang tidak ada itu tidak membahayakan Allah, ya berarti tidak wajib. Karena salatul ibad fi ay yakhluqahum fil jannah. Kemudian yang dimaksud masalah hamba itu ya adanya mereka bisa diciptakan untuk masuk surga. Itu kemaslahatannya. Fa'ama ay yakhluqahum fi daril balaya wa yu'arridhum lil khataya wa yuhaddifuhum li khatar al-iqab wa huwa lil ard al-hisab ama fi dhalika qibtah inda dawil albab. Apabila menciptakannya Allah terhadap hamba di tempat banyaknya bala, yaitu di dunia, dan akan berhadapan dengan kesalahan. Kemudian Allah menghadapkan kita kepada mereka akan bahayanya gede ini siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini akan masuk ke al-fasl al-khamis. Jadi Allah menciptakan mereka di tempat bala, yaitu di dunia. Itu akan menampakkan pada hamba merupakan ada kesalahan, yang kesalahan itu akan menjadikan yaitu menghadapi Allah SWT bahayanya siksa, dan puncaknya bahaya yang sudah menghadapi anaknya itu dari kalau gitu nggak ada hutang. Alhamdulillah.
حمدا وافينا حمدا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله من فجر الله أترفع عند بعد درجات أبدا لك الخير في جميع الخلق والحياة لا سلامة والعافية العافية الدائمة وجميع الأبناء أقينا بتقوى هذه الحال آتنا في صلى الله عليه وسلم خير الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.